Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rawayna fi musnadi ad-Darimi, dan kami telah meriwayatkan di dalam musnad ad-Darimi an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, ya hamalatal ilm, wahai orang yang memiliki ilmu, i'malu bihi, amalkanlah oleh kalian ilmu itu. Fa innamal alimu man amila bima alima, karena sesungguhnya orang yang betul-betul alim itu adalah siapa saja yang mengamalkan apa yang dia ketahui, ya, mengamalkan ilmunya. Maksud mengamalkan ilmu itu ya yang wajib digawi, yang haram ditinggalkan, yang sunnah diupayakan untuk dikerjakan, yang mubah dia pilih kira-kira yang terbaik dilakukan apa tidak, begitu. Jadi bukan mengamalkan ilmu itu langsung semua yang diketahui diamalkan, enggak. Kemudian wa wafaqa ilmahu amaluhu, fa'ilnya amaluhu, ya, dan amalnya itu sesuai dengan ilmunya. Jadi cocok antara amal dengan ilmu. Wa sayakunu aqwamun, dan kelak akan ada banyak kaum, ya, banyak kelompok, banyak golongan, yahmilunal ilma, yang mereka itu membawa ilmu, memiliki ilmu, yang dibicarakan ilmu, la yujawizu taraqiyahum, yang ilmunya itu tidak melewati taraqiyahum. Taraqi itu maknanya apa? Ya, kalla idza balagatit taraqi. Ada di dalam surah Al-Qiyamah. Apa artinya? Taraqi itu adalah idhamul halq, ya. Tulang ini, tulang apa? Tenggorokan, ya, tenggorokan. Jadi ilmunya itu tidak melewati tenggorokan. Artinya cuma di ucapan aja, tidak masuk ke hati, apalagi ke amalan. Jadi juga cuma di lidah. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amal mereka itu menyelisihi ilmu mereka. Jadi ya ilmu apa saja, amalnya beda. Tahu aja sholat wajib tapi ternyata tidak dikerjakan, itu amalnya tidak sesuai ilmu. Ya, ngerti aja misalnya perkalian 1000 dikali 10 berapa? Ya, tahu aja 10.000. Ini beli pentol ya 1000-an. Beli 10 dibayari 7.000 aja. Nah itu tidak sesuai amal dengan ilmu. Nanti itu ujung-ujungnya korupsi dan sebagainya gara-gara yang dia tahu dan diamalkan itu. Menyelisihi antara ilmu dengan amal. Wa yukhalifu sariratuhum ala niyatahum, dan berbeda antara saat kondisi diam-diamnya mereka dengan kondisi terang-terangannya mereka. Jadi kalau sendirian itu bisa maksiat, tapi kalau dengan masyarakat banyak kelihatan alim. Ada begitu. Atau di sosmed itu bagus benar, tapi gawian kada kakaruan. Itu yukhalifu apa? Sariratuhum ala niyatahum. Kemudian yajlisuna hilaqan, mereka duduk, ya, banyak majelis ilmunya, ya, berputar apa? Melingkar. Yubahi ba'duhum ba'dha, di mana sebagian itu bersaing membanggakan diri atas sebagian yang lain.
Jadi orang ngaji itu inginnya berbangga-bangga, oh bagus pengajianku. Nah, ada seperti itu, ini dicela oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Hatta innar rajula, hingga ya, seseorang lelaki, yakni ada orang la yaghdabu ala jalisihi, dia itu marah kepada teman majelisnya, ayyajlisa ila ghairihi, untuk dia itu duduk di majelis lain, wayada'u wayada'ahu, dan meninggalkannya. Jadi nanti ada saingan pengajian itu sampai beda pengajian itu marah, ya, tidak senang. Ini sudah dikatakan Imam Ali sejak zaman dahulu. Nah, ini tanda-tanda tidak ikhlas itu begitu. Menuntut ilmu bukan karena ilmunya, tapi karena ingin berbangga-bangga bermajelis itu. Maka kata Imam Ali, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Mereka itu, amal-amal mereka itu tidak akan naik. Amal-amal di majelis mereka tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak diterima. Ya, meskipun keutamaan belajar mengaji itu luar biasa. Tapi ketika dibarengi dengan hal-hal yang tidak pas tadi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Sufyan mazdada abdun ilman. Dan dari Sufyan. Sufyan di sini adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, salah satu gurunya Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Gurunya Al-Fudail bin Iyad. Nah, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, mazdada abdun ilman, tidaklah seorang hamba bertambah ilmunya, fazdada fid dunya raghbatan, kemudian bertambah dia itu kesenangannya terhadap dunia, illazdada minallahi bu'dan, melainkan akan bertambah pula dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Tambah ngaji kok tambah senang dunia. Dipikirin duit. Yaitu ujung-ujungnya nanti fatwa itu bisa dia perkosa. Dia yang haram ya, karena senang dunia, tergantung yang mesan. Olahkan fatwa supaya ini halal. Aku kada senang itu, olahkan fatwanya supaya haram. Gara-gara apa? Dunia. Maka ilmunya semakin tinggi, tapi tidak tambah apa? Justru dia bertambah senang kepada dunia, itu jadi tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mencontohkan beliau sendiri, kata di dalam ungkapan yang lain, ya, beliau itu semakin berilmu, semakin lari dari dunia. Ya, dalam artian hatinya tidak bergantung kepada dunia. Kalau sugih kada dilarang kada. Tapi tetap harus ya, yang benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Ya, mengabdinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengkhianati ilmu gara-gara dunia. Makanya nanti banyaklah kalau fatwa-fatwa sekarang ya, apalagi di sosmed yang tidak karu-karuan kadang ya, hal yang bisa nyata-nyata haram itu dicarikan supaya halal. Yang kemarin beberapa waktu sempat ya, ada anggota dewan berwacana membuka kasino, kasino lan kasino. Kalau kasino sudah wafat ya, temannya Indro dan Dono. Jadi kalau kasino ya, itu perjudian itu ya. Katanya di Dubai ada. Dubai, mungkin di negeri-negeri yang situ ada orang Islamnya ada kok. Ya. Untuk apa? Menambah devisa negara. Ya. Itu untungnya bukan ulama. Ulamanya masih ngomong itu tidak boleh. Kalau itu ulama ngomong sampai membolehkan itu musibah berat itu.
itu politisi aja. Dia melihat keuntungan duniawi, tidak ngerti hukum agama. Ada lagi politisi, pejabat, dia memposting membagi daging kurban itu sehari sebelum hari raya. Ya, dia bangga itu. Supaya apa kata dia? Supaya orang itu sebelum sholat hari raya sudah menikmati daging kurban. Ini ya Allah. Ya masih untung karena dia nggak ngerti agama. Kalau orang ngerti agama, perilaku begitu kan menyesatkan orang. Tapi karena dia tidak ngerti agama, tapi masalahnya pejabat, ya mungkin ada banyak yang memuji hal seperti itu. Padahal yang tidak sah. Ya, kurban dipotong sebelumnya maksudnya bagus ya supaya tidak repot-repot. Ya, sudah kenyang sebelum sholat Id. Ya. Tapi itu tidak sesuai dengan ketentuan agama, tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, orang yang alim kalau mau sesuatu itu dia bisa masalahnya cari-cari dalil. Cari-cari dalih. Ini makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata ada Muhammad bin As-Sammak itu mengatakan ya, kamin syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal kalau tidak manfaat tidak akan membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa' dharra. Tetapi ilmu itu kalau tidak manfaat dia membahayakan. Bahayanya apa? Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya akhirnya bisa tertipu diri sendiri. Sehingga dalam Al-Qur'an ya, itu disebut ada orang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Perbuatan di dunianya ini tersesat wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira itu sudah melakukan perbuatan yang bagus. Bisa jadi begitu. Na'udzubillah. Kemudian qaul selanjutnya adalah wa an Hammad bin Salamah, ya, dari Hammad bin Salamah. Beliau mengatakan man talabal haditsa li ghairillah maka robihi. Maka barang siapa yang mencari hadis untuk tujuan selain Allah, maka dia telah makar, makar itu perbuatan makar, tidak bagus. Wal asaru bihi katsirah, dan asar-asar tentang hal ini, tentang bahwasanya menuntut ilmu itu tidak akan diterima, tidak akan bagus kalau niatannya tidak bagus, ya itu masih banyak, ya. Bisa dibaca kitab-kitab yang lain. Ini cuma dicontohkan ya beberapa hal oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faslun, ini masuk ke fasal berikutnya. Finnahyil akidi, tentang larangan yang sangat. Wal wa'idis syadid, dan ancaman yang sangat pedih. Limay yu'dhi, bagi orang yang dia yu'dhi, menyakiti. Au yantaqisu al-fuqaha'a, atau dia ya yantaqisu, intaqoso fulanan, maknanya itu abahu. Intaqoso, nakoso itu kurang. Tapi kalau intaqoso maknanya mencela. Mencela. Jadi orang yang menyakiti orang alim atau mencela orang alim, wal mutafaqihin, ya, orang-orang yang belajar, orang nuntut ilmu belajar dicela. Ya. Wal hassi ala ikramihim, dan pasal ini mendorong atau memotivasi untuk memuliakan mereka, wa ta'zimi hurmatihim, dan menghormati atau mengagungkan ya, kehormatan mereka. Jadi ini nanti bicara di pasal ini ya, kalau ada orang alim, orang
faqih ya, orang yang dia belajar mestinya dimuliakan, jangan dicela, jangan dicela. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, syair itu jamak dari syairah. Ya, syairah. Syairah itu apa? Kullu syai'in lillahi ta'ala fihi amrun asy'ara bihi wa a'lama. Kalau di dalam tafsir begitu. Segala perkara yang Allah perintahkan untuk menyiarkan dan mengiklankan, memberitahukan. Jadi perkara yang harus disiarkan itu syair atau syiar. Kayak azan itu termasuk syiar. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu adalah ya, dia adalah merupakan bagian dari ketakwaan hati. Ya. Karena ketakwaan yang hakiki itu di hati. Maka bentuk ketakwaannya salah satunya dengan mengagungkan atau menghormati ya syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan ya, hurumat, apa-apa yang terhormat, ya, hurumat di sisi Allah Ta'ala, yakni perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar. Fahuwa khairul lahu, maka itu baik, lebih baik baginya. Inda rabbihi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Tuhannya. Ya. Jadi termasuk Imam An-Nawawi menggunakan ayat ini untuk apa? Menghormati orang-orang alim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid artinya rendahkanlah. Janahaka, janah itu sebenarnya sayap. Sayap, rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Ini ungkapan yang enggak maksudnya sayap enggak, tapi bersikaplah lembut ya. Alin janibaka, kalau dalam tafsir alin, lembutlah engkau kepada orang sekitar engkau dari kaum mukminin. Ya, jangan pangarasan. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Allah juga berfirman, dan orang-orang yang dia menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini disebut mukmin ini siapa saja yang beriman. Ya. Di pondok manapun, organisasi apapun, kalau beriman jangan disakiti. Tidak usah ikut-ikutan yang berkelahi di sosmed gara-gara beda, kadang beda alumni. Satu pondok beda angkatan aja bisa berkelahi. Nah ini nggak boleh begitu. Ini orang beriman disebut. Sifatnya ya iman itu. Bi ghairi maktasabu, dikarenakan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi menyakiti sesuatu tanpa alasan, tidak ada kesalahan apapun disakiti. Termasuk menyakiti ini hati-hati juga, kadang bercanda nyakitin orang. Ya, bercanda sesama santri, sesama siswa. Menyakiti tidak boleh. Menyambati. Ya, maksudnya bercanda tapi kadang kelewatan. Ya, ada di satu sekolah tapi tidak di sini itu. Bercandanya itu sampai ini sesama lelaki tapi sedang kameh ya, mau kameh itu ditarik celananya. Ya, dipelorotkan apa istilahnya. Itu bercanda tapi itu tidak syar'i, itu haram. Apalagi aurat orang, ya. Tidak di sini tidak. Itu masuk pembulian dah lah itu. Ya, pembulian itu. Ya. Kalau dulu ada zaman Bahari itu, kadang kaki orang
tarik dua-duanya terus kakinya masuk ke situ. Menjajak burungnya. Ya sakit orang. Bercanda begitu. Nah itu jangan dilakukan. Jangan. Itu bukan hanya nyakiti tapi haram. Haram. Ya, hati-hati. Aurat ya sesama santri dengan santri dijaga, jangan diintip. Jangan diintip. Ini bahaya. Jaga aurat orang lain. Atau nanti guring misalnya karena sama-sama ya. Ada yang bangun duluan. Orangnya belum bangun tapi ada yang sudah bangun ya. Nanti dikerjain, jangan sampai begitu ada. Begayaan tidak boleh hal begitu. Itu nyakitin orang, malu orang. Ulama itu ada namanya Imam Al-Asom. Hatim Al-Asom. Al-Asom itu ada dua. Ya, salah satunya di antara Al-Asom itu ada dua. Yang satunya itu Syekhul Mu'tazilah Abu Bakar Al-Asom yang mengatakan khilafah tidak wajib. Ya, kalau manusia sudah bagus semua, tidak perlu imam. Itu Abu Bakar Al-Asom, salah satu Syekh Mu'tazilah. Ada Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu ulama yang dia itu Al-Asom itu artinya tuli. Tapi tuli ada yang bagus, ada tuli yang bagus, yang jelek. Kalau Abu Bakar Al-Asom itu digerali Al-Asom karena kata Imam Al-Qurtubi, haitsu apa? Karena minas syariati asom. Karena tuli dari dengar syariat. Padahal ini ya ulama juga, tapi ya kayak gitulah. Banyak pemikirannya yang nyeleneh. Kalau Hatim Al-Asom itu dikenal tuli karena tidak mau menyakiti jamaah. Ya, ada seorang wanita bertanya kepada beliau datang. Ya. Pas mau bertanya rupanya tekantut. Tekantut biniannya ini. Ya. Malu. Ini wanita dulu itu kentut malu. Wanita sekarang kentut malah dipamerkan. Ya. Akhirnya Al-Asom ini gimana supaya menjaga kehormatan wanita itu? Beliau pura-pura tidak dengar. Coba lebih keras aku tidak dengar. Wah kata wanita tenang. Berarti tidak dengar kentutku. Sampai kemudian selama wanita itu masih hidup, beliau itu pura-pura tuli. Sampai wanita itu sudah meninggal baru normal pendengaran itu ya. Itu Al-Asom ya, Hatim Al-Asom. Gara-gara apa? Tidak mau menyakiti orang. Maka kita kalau ada teman ya, punya cerita yang agak kurang bagus, jangan diceritakan, apalagi dijadikan bahan bercanda. Jangan. Itu awalnya tuli, terus sembuh dari tulinya gara-gara wanita itu meninggal. Ada orang kadang awalnya pakai kacamata, ya terus sembuh. Ya, sudah tua sembuh. Ya. Nah kalau itu saya tidak tahu apa latar belakangnya itu. Faqatih tamalu buhtana wa ismam mubina. Nah orang yang nyakiti orang-orang yang beriman tadi, ya, tanpa adanya kesalahan, maka sesungguhnya mereka telah memikul buhtanan, ya, kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata. Jadi hati-hati. Wa subita fi sahihil Bukhari, dan telah ditetapkan di dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha azza wa jalla qala, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis kudusi, ya, hadis Nabi tapi redaksinya kalimat dari Allah. Ya. Apa di sini? Man azali waliyan, man adza di dalam hadis yang lain, man ada dalam hadis yang lain,
Man ahana. Ya, siapa yang kalau adza itu menyakiti waliku. Ya. Faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku memaklumatkan perang kepada dia. Jadi menyakiti wali Allah, Allah akan perangi dia. Maklumat dari Allah. Ini musuhku. Jadi memusuhi wali Allah sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan kemudian disalahpahami. Nanti muncul kayak Al-Walid di dalam film ya. Apa aja dituruti, enggak ya. Itu pemahaman yang keliru. Jadi maknanya di sini ini bukan berarti orang yang alim itu enggak ada salah. Ya, bukan berarti kalau ndak alim kemudian boleh disakiti. Ini kan kadang begitu orang memahami. Siapa yang menyakiti waliullah, berarti wali itu dianggap ndak pernah salah. Atau yang kedua berarti kalau tidak wali silahkan disakiti. Ini pemahaman yang salah. Siapa wali di sini? Ini ndak dijelasin di kitab ini ya. Di kitab Fathul Mubin ya, Syarah Al-Arba'in. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan al-wali huna al-qaribu minallahi ta'ala. Wali di hadis ini itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dekat? Litaqarru bihi ilaihi. Ya, karena dia senantiasa mendekat. Dekat kepada Allah karena sering taqarrub. Dengan apa? Bittiba'i awamirih. Tidak ada di kitab ini tambahan dari kitab lain. Menjelasin hadis itu. Jadi wali itu orang dekat kepada Allah karena sering mendekat dengan cara mengikuti perintah Allah, wajtina binawahih, dan menjauhi larangannya. Wal iktsar min nawafil al-ibadat. Ya, dan memperbanyak dari ibadah-ibadah sunnah. Ma'a kaunihi la yafturu an dzikrihi. Ya. Dengan itu pula dia tidak kosong dari mengingat Allah Ta'ala. Tidak males untuk berzikir. Wala yara biqalbihi ghairahu. Dan dia tidak memandang selain Allah dengan hatinya. Nah ini jadi kan perkaranya tadi fisiknya dia sudah bagus, ya. Yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dia upayakan lakukan. Hatinya dia senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seterusnya itu penjelasannya panjang di dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ini derajat yang bisa diupayakan. Makanya banyak kan kitab-kitab yang mengatur tentang perilaku ya, suluk, ada Hidayatus Salikin, ada kitab kitab Hidayatul Azkiya, itu kan langkah-langkah itu menuju ke sini, menuju kepada kesempurnaan. Jadi orang seperti itu ya, mudah-mudahan kita semua ya menuju ke sana ya, bisa berproses. Ini kan ada taqarrub. Ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus makna menyakiti di sini apa? Ya, di dalam penjelasan hadis ya, wa makna mu'adatihi min ajli wilayatih. Ya, makna memusuhi atau menyakiti karena kewaliannya itu adalah idza uman zaharat alaihi amaratul wilayah. Dia menyakiti orang yang nampak ada tanda-tanda kewalian tadi. Nampak tanda-tanda kesolehan, dia musuhin. Min qiyamihi bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Ya, dari amalan dia yang dia memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hambanya. Imma biingkariha inadan au hasadan. Ya, bisa jadi dia ingkari karena inat, ya, karena
nggak percaya atau kedurhakaannya, atau karena hasad. Jadi tidak senang lihat orang soleh, tidak senang. Kadang tidak senang itu ya hasad karena perkara lagi kembali kadang ke perkara duniawi. Perkara ke duniawi kadang itu. Bukan perkara yang lain. Padahal orang ini ingin agar apa? Tadi hak-hak Allah dipenuhi, hak-hak hamba juga dipenuhi. Ingin hukum-hukum Allah tegak, tidak senang. Ya, maka hati-hati itu. Kalau perkara-perkara yang lain musuhan itu ya kadang biasa aja. Tidak senang karena apa? Misalnya utang tidak dibayar-bayar. Walaupun sama-sama alim ya nggak masuk dalam kategori ini. Atau karena salah paham, itu biasalah. Para sahabat juga kadang bertengkar ada. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu pernah juga tidak akur. Ya, gara-gara apa? Ya kadang salah paham. Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah. Jadi janda. Namanya janda ini kan ya orang tua pasti ingin anaknya menikah lagi. Akhirnya ditawarkan untuk dinikahi sahabat. Ya. Tawarkan ke Sayyidina Abu Bakar salah satunya. Abu Bakar ini diam aja ditawarin. Mengiyakan ndak, menolak ndak. Ini kan sangkal nih Sayyidina Umar. Kenapa? Yang lain ditawari menolak aja. Ini diem. Ini bisa berprasangka ndak kan? Ndak dianggapnya aku. Sampai akhirnya Rasulullah melamar Hafsah. Baru kemudian Abu Bakar ngomong, aku ini bukan ndak mau jadi menantu engkau. Padahal Abu Bakar ini umurnya 10 tahun lebih tua daripada Umar itu ya. 10 tahun lebih tua. Sehingga ditawari jadi menantu itu kan ngaku ini pantas jadi bapakmu. Bukan karena itu, tapi Abu Bakar beralasan, aku tidak jawab itu karena aku pernah mendengar Rasulullah itu menyebut Hafsah. Ya. Sehingga ketika ditawari ini khawatir kalau Rasulullah itu memang mau melamar Hafsah, maka nggak mau mendahului itu. Abu Bakar diem. Ya. Dilihat situasi, kalau ternyata Rasulullah tidak mau, ya mungkin mau Abu Bakar. Itu bentuk adab, ya. Berselisih gara-gara itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ada sama-sama orang alim, sama suka kepada satu perempuan, melamar, sama-sama bareng. Muncul tidak enak, ya tidak apa-apa kalau itu, dimaafkan insya Allah. Tapi kalau sampai berkelahi, ya tidak boleh. Atau gurunya misalnya makan bareng santri, ya, pas ikannya tinggal satu, gurunya handak, santrinya handak. Lebih cepat santri, sangkal. Nah itu tidak masuk dalam ini menyakiti orang soleh. Sini ikannya sini, tidak begitu. Tidak. Itu tentang memusuhi. Jadi ini permusuhan karena kewaliannya, karena kesolehannya justru dimusuhi. Makanya hati-hati ya, apa namanya, terhadap ulama meskipun beda mazhab. Jangan sampai muncul kita ini perasaan tidak senang. Usahakan untuk senang walaupun beda pendapat dengan kita. Karena siapa tahu ini orang yang disukai Allah Ta'ala, kita tidak senang coba. Kita aja orang tua ya, melihat anak bertengkar ini kita tidak senang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, memaklumatkan perang kepada orang yang memusuhi siapa yang dekat dengan Allah Ta'ala. Warawa al-Khatibu al-Baghdadiyu anis Syafi'i wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma qala. Al-Khatib al-Baghdadi itu telah meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma, di mana keduanya mengatakan illam takun al-fuqaha'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Kalau para ahli fikih itu bukan waliullah,
niscaya tidak ada lagi waliullah itu. Allah tidak punya wali. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tadi kriterianya jelas ya, orang yang mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintah menjauhi larangan, hatinya tunduk, senantiasa ingat, nambah pekerjaan amal soleh dengan sunnah-sunnah digawi. Kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu para fuqaha, para orang-orang yang ngerti fikih. Kalau mereka bukan waliullah ya tidak ada lagi. Wa fi kalami Syafi'i al-fuqaha'ul amilun. Dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i, waliullah di situ adalah al-fuqaha, para ahli fikih, al-amilun yang mengamalkan ilmunya. Tidak hanya sekedar alim aja, tapi memang diamalkan. Bismillah. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man adza faqihan faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menyakiti orang yang faqih, orang yang alim, ngerti agama, maka dia sungguh telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad adza Allah taala azza wa jalla. Siapa dia yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyakiti Allah azza wa jalla. Nah, ini jangan tadi ya, kadang masyarakat ya disalahartikan, akhirnya ya, nggak ngerti hukum, akhirnya justru maksiat, mau di apa-apain, dilecehkan oleh ngaku guru spiritual, enggak gitu. Sekali lagi ya, ini orang soleh itu yang dia taat pada hukum Allah Subhanahu wa taala, enggak menyimpang. Wa fi shahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, juga di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang dia sholat subuh, maka dia di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in. Maka jangan sampai Allah itu menuntut kalian ya, akan sesuatu yang telah Allah lindungi. Jadi orang yang sudah Allah lindungi, Allah cintai, jangan sampai kita ini dituntut ya, gara-gara menyakiti mereka. Ini kalau kita kadang masih sering ada muncul permusuhan terhadap orang yang beda pendapat dari kita, walaupun itu persoalan ikhtilaf, coba dibersihin itu. Jangan sampai kita ini dituntut gara-gara ini orang disukai Allah, meskipun mungkin beda pendapat. Kita posisikan hati bermusuhan. Apa enggak kena kita berbagai riwayat tadi. Wa fi riwayatin fala taghfirullaha, janganlah kalian itu menggali, mencederai perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sudah dijagai, kita lubangi. Ya, jangan sampai itu. Wa qala al-Imamul Hafidhu Abul Qasim Ibnu Asyakir rahimahullah. Berkata Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asyakir rahimahullah. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Waffaqaniyallahu wa iyyaka. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada engkau. Limardatihi, untuk melakukan apa yang diridhoinya. Wa ja'alana mimman yakhshah, dan Allah menjadikan kami atau kita di antara orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan betul-betul bertakwa kepadanya. Jadi ini ucapan Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir, dikutip oleh Imam An-Nawawi. Ya, bagus ucapannya. Jadi mau nasihati disebut wahai saudaraku, ya, didoakan dulu. Kemudian baru beliau katakan, inna luhumal ulama'i masmumatun. Sesungguhnya
daging-dagingnya ulama itu beracun. Ini ungkapan kinayah ya. Nggak kemudian coba Bang cek Bang, pian ada racunnya lah. Oh nggak ada, lain ulama pian. Nggak begitu. Maksudnya ini kan kaitan dengan ghibah. Ya. Yang dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Kata Allah, apakah kalian itu senang memakan bangkai saudaranya, daging bangkai saudaranya? Jadi menggibah itu diumpamakan makan daging bangkai saudara. Maka diingatkan, dagingnya ulama itu beracun. Ya. Ini bukan mencela ulama, bukan ini. Menangati ini. Jangan sampai menggibah para alim. Wa adatallahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun. Dan ya, kebiasaan Allah Ta'ala di dalam merobek penutup orang-orang yang mencela para ulama itu diketahui. Artinya apa? Ya, sudah maklum lah kalau orang itu mencela ulama, Allah itu akan singkap tabirnya. Ya, akan buka aibnya. Kita ini kalau tidak ditutupi aib kita oleh Allah, ya sudah rusak semua. Nah kalau kita menjelekkan, mencela para ulama, itu adalah apa? Ya bisa jadi Allah buka aib kita itu. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalab. Dan bahwasanya orang yang membiarkan lidahnya untuk mencela para ulama, balahullahu qabla mautihi bi mautil qalbi. Maka Allah akan memberikan bala sebelum matinya dengan matinya hati itu. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nah ini beliau kutip itu. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Allah Ta'ala, mereka akan ditimpa fitnah di dalam hati mereka. Atau akan ditimpakan azab yang pedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ya, kemampuan untuk menjalankan ini. Menata hati kita, niatkan yang baik, kemudian perbaiki ya, interaksi kita dengan orang-orang alim, ya, termasuk ya, kalian dengan para guru-guru yang ngajari. Jadi diperhatikan adab, jangan disambati. Ya, ada kadang kebiasaan tidak di sini ya, gurunya disambati, dipadahkan aibnya, jadikan bahan gunjingan. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah tutupi aib-aib kita dan juga aib-aib para guru-guru kita dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.